Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Menteri Pertahanan dan DPR bahwa anggaran pertahanan dirahasiakan. Mendengar dialog anggota DPR dengan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan terkait penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan sepakat bahwa penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Heran, sampai DPR dengan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan merahasiakan penggunaan anggaran terkait pertahanan, padahal anggaran pemerintah merupakan uang rakyat. Seharusnya semua penggunaan anggaran harus terbuka kepada masyarakat karena uang anggaran pertahanan bukan milik DPR dan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Rahasia dalam Kementerian Pertahanan hanya penggunaan alutsista menyerang musuh, sehingga strateginya harus dirahasiakan, tidak boleh terbuka disampaikan kepada masyarakat umum. Penggunaan anggaran pertahanan bersifat rahasia ada dugaan negatif agar dapat melakukan perbuatan korupsi atas anggaran Kementerian Pertahanan tersebut, seperti kasus pembelian pesawat tempur bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansi pembeliannya dibuat membeli pesawat tempur baru, selisih harganya diduga dikorupsi. Demikian juga mungkin pembelian alutsista yang lain harganya di markup atau digelembungkan harganya dan selisihnya diduga dikorupsi. Maka lembaga DPR banyak yang tersangkut perbuatan korupsi sampai lembaga DPR diberi ranking paling terkorupsi dari semua lembaga negara. Makanya tidak salah Johnny Gerard Plate, Menteri Kominfo, melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G dan sebesar 70 miliar DPR mendapat bagian. Sampai lembaga DPR tidak membuat undang-undang pencucian uang, padahal Presiden Joko Widodo sudah mendesak DPR sejak 4 tahun yang lalu. Hingga sekarang DPR tidak membuat undang-undang pencucian uang tersebut, karena kalau sudah ada undang-undangnya pencucian uang, semua perbuatan korupsi gampang menyita uang hasil korupsinya. Ketidakmauan lembaga DPR membuat undang-undang pencucian uang dikhawatirkan aparat DPR yang banyak kena akibatnya karena lembaga DPR terkorupsi dari semua lembaga negara. Sepertinya lembaga DPR sebagai wakil rakyat belum ada keinginan memberantas kasus korupsi sampai ke akar-akarnya, hanya ingin memperkaya dirinya sendiri untuk dapat hidup berfoya-foya, tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat kecil yang tinggal di kolong jembatan dan hidup di perkampungan kumuh, hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan. Harapan saya, lembaga DPR dan Prabowo Subianto harus terbuka penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan maupun anggaran yang lain untuk diketahui masyarakat, karena anggaran tersebut adalah uang rakyat untuk menghilangkan tudingan negatif dari perbuatan korupsi. Mendengar dialog anggota DPR dengan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan terkait penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan, di mana waktu dialog anggota DPR bersama Prabowo Subianto terkait masalah anggaran pemerintah, anggaran pertahanan itu katanya harus dirahasiakan dan juga katanya terkait penggunaannya juga. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Prabowo selaku Menteri Pertahanan sepakat bahwa penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, di mana
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan penggunaan anggaran pertahanan harus bersifat rahasia, tidak boleh terbuka untuk umum dan harus diamankan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR bersama Prabowo selaku Menteri Pertahanan sepakat bahwa penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Heran sampai DPR dengan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan merahasiakan penggunaan anggaran terkait pertahanan. Padahal anggaran pemerintah merupakan uang rakyat. Seharusnya semua penggunaan anggaran harus terbuka kepada masyarakat karena uang anggaran pertahanan bukan milik DPR dan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Saya heran Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Prabowo Subianto kenapa harus dirahasiakan? Harus dirahasiakan anggaran Menteri Pertahanan tersebut dalam penggunaannya. Padahal anggaran pertahanan tersebut adalah uang rakyat. Uang rakyat semua, bukan uang aparat DPR itu dan Menteri Pertahanan. Itu uang rakyat. Makanya rakyat wajib tahu kemana penggunaan uang tersebut dan juga DPR tidak boleh menghalang-halanginya. Harus DPR dan Prabowo selaku Menteri Pertahanan harus tahu. Masyarakat harus tahu penggunaan anggaran tersebut. Tidak boleh dirahasiakan. Rahasia dalam Kementerian Pertahanan hanya penggunaan alutsista menyerang musuh, sehingga strateginya harus dirahasiakan, tidak boleh terbuka disampaikan kepada masyarakat hukum. Jadi dalam Kementerian Pertahanan itu yang sifatnya bersifat rahasia adalah masalah strategi dalam melawan musuh. Kalau strategi itu tidak boleh disebutkan kepada masyarakat umum. Penggunaan anggaran pertahanan bersifat rahasia ada dugaan negatif agar dapat melakukan perbuatan korupsi atas anggaran Kementerian Pertahanan tersebut, seperti kasus pembelian pesawat tempur bekas berumur 20 tahun. Diduga dana akuntansi pembeliannya dibuat membeli pesawat tempur baru, selisih harganya diduga dikorupsi. Demikian juga mungkin pembelian alutsista yang lain, harganya di markup atau digelembungkan harganya dan selisihnya diduga dikorupsi. Jadi penggunaan anggaran pertahanan bersifat rahasia itu maka ada dugaan bahwa semua pembelian peralatan pertahanan tersebut sifatnya dirahasiakan, tertutup, sehingga mereka ada dugaan bebaslah mereka nanti melakukan perbuatan korupsi sehingga masyarakat tidak tahu. Sehingga disinilah kejelekannya itu. Dan seharusnya apapun yang dilakukannya harus terbuka untuk umum soal penggunaan anggaran pertahanan tersebut. Maka lembaga DPR banyak yang tersangkut perbuatan korupsi. Sampai lembaga DPR diberi ranking paling terkorupsi dari semua lembaga negara. Makanya tidak salah Johnny G. Plate, Menteri Kominfo, melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G dan sebesar 70 miliar DPR mendapat bagian. Maka lembaga DPR ini banyak yang tersangkut perbuatan korupsi dan dia terkorupsi dari semua lembaga negara. Maka di rankingnya dia yang tertinggi melakukan perbuatan korupsi dari semua lembaga negara. Makanya tidak salah Johnny G. Plate, menteri daripada Kominfo tersebut, melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek 4G BTS 4G, di mana anggota DPR mendapat bagian 70 miliar tersebut. Adalah banyak sekali perbuatan korupsi yang ada di lingkungan DPR tersebut. Sampai lembaga DPR tidak membuat undang-undang pencucian uang. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mendesak DPR sejak 4 tahun yang lalu, hingga sekarang DPR tidak membuat undang-undang pencucian uang tersebut, karena kalau sudah ada undang-undang pencucian uang, semua perbuatan korupsi gampang menyita uang hasil korupsinya. Ketidakmauan lembaga DPR membuat undang-undang pencucian uang
Dikhawatirkan aparat DPR yang banyak kena akibatnya karena lembaga DPR terkorupsi dari semua lembaga negara. Sepertinya lembaga DPR sebagai wakil rakyat belum ada keinginan memberantas kasus korupsi sampai ke akar-akarnya, hanya ingin memperkaya dirinya sendiri untuk dapat hidup berpoya-poya, tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat kecil yang tinggal di kolong jembatan dan hidup di perkampungan kumuh, hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan. Harapan saya, lembaga DPR dan Prabowo Subianto harus terbuka penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan maupun anggaran yang lain untuk diketahui masyarakat, karena anggaran tersebut adalah uang rakyat untuk menghilangkan tudingan negatif dari perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.